seumur hidupku. Ya benar Bapa, Engkau penolong kami yang setia, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini Engkau kumpulkan kami bersama-sama hamba-hambamu yang setia untuk belajar firman Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya hadirat-Mu di tengah-tengah kami, taruhlah hamba-Mu di kirban-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, berbicaralah Roh Kudus. Engkau yang berbicara, Engkau ambil alih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir. Roh Kudus yang pimpin, pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam ya. Masih tahun baru ya, masih Cynthia ya, puji Tuhan ya. Kita bisa bersama-sama malam ini berdoa ya. Kiranya roh doa terus dicurahkan di Abelof Jamlang KBC. Karena kita tahu gereja ini ada awalnya dari doa. Sampai hari ini kita jangan berhenti untuk berdoa. Doa pribadi, doa koramdeo, doa korporat, doa malam. Itu benar-benar Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Tadi saya merasakan hadirat begitu kuat. Tuhan berbicara terus. Terus ingatkan kita ya. Dia siapkan piala, siapkan kembang yang indah buat kita. Karena kita ini adalah mempelai Kristus. Amin. Kita ini adalah hamba-hamba yang diurapi. Jadi hargailah diri sendiri. Benar-benar kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Hari ini saya mau belajar, kita semua belajar pengabdian dengan sukarela. Kita tahu ya karena karena waktu ya, kita langsung ke ayatnya 1 Petrus 5 ayat 2 dan 4. 1 Petrus 5 2 ayat dan 4. Kita sama-sama membacanya, oke? 1 2 3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Janganlah dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang akan dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Luar biasa kan? Kita ini sebenarnya semua adalah gembala-gembala. Amin. Setiap kita menjadi hamba Kristus, saya sangat yakin dan percaya kita bisa menjadi gembala-gembala. Ya, Tuhan sudah mempercayakan gembala-gembala. Ya, domba-domba kepada kita. Di sini ingatkan kita jangan dengan paksa. Ya, jadi sukarela. Pengabdian diri dengan sukarela. Kita melayani Tuhan dengan sukarela. Memberi persembahan dengan sukarela. Menginjil dengan sukarela. Memuridkan orang dengan sukarela. Jadi semuanya menjadi WL dengan sukarela. Tidak ada dengan terpaksa. Menjadi singer dengan sukarela. Saya percaya setiap kita itu maunya Tuhan. Jangan dengan terpaksa ya, di sini Tuhan ingatkan ya. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Janganlah mencari keuntungan ya, tapi dengan pengabdian diri ya. Kan ya saya percaya di Abelof Jamlang KBC itu tulus-tulus. Saya sangat yakin dan percaya. Karena siapapun yang tidak tulus melayani di tempat ini dia tidak akan bertahan. Itu yang saya sangat tahu. Tuhan selalu ingatkan. Beberapa udah banyak yang cukup banyak yang keluar yang ditendang keluar oleh Tuhan. Kita enggak, kita gereja enggak pernah katanya, oh kamu enggak boleh di sini melayani, enggak. Tuhan yang beracara atas dia. Kita hanya bisa berdoa. Karena Tuhan yang menilai ya setiap kita ya. Saya percaya kalau kita tulus-tulus melayani Tuhan,
itu benar-benar berkenan kepada Tuhan ya. Di situ Tuhan ingatkan kita jangan mencari keuntungan. Memang benar dulu awal-awal saya bawa jamblang, ada orang datang mencari keuntungan. Kalau saya ajak besuk, kalau besuk orang miskin dia nggak ada waktu. Kalau besuk orang kaya dia langsung mau minta telepon, bangun hubungan, nanti ajak masuk asuransi. Benar-benar terjadi. Tapi lama-lama ditendang juga. Saya juga ya bohwat ya. Saya juga mau mengayomi dia tapi bohwat memang ya motivasinya tidak benar lah ya. Tadi hati-hati ya. Jadi kita benar-benar mengabdi diri, rela kerja buat Tuhan, bayar harga pikul salib, itu yang Tuhan mau. Itu upahnya sangat besar ya. Jadi di sini juga ingatkan kita, janganlah kamu berbuat seolah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Ingat, setiap orang ya yang kita gembalakan, apalagi PKS lah, apalagi head lah ya. Setiap orang yang Tuhan percayakan, saya percaya itu tidak kebetulan. Itu Tuhan percayakan kepada kita, tidak kebetulan ya. Di sini ingatkan, di sini ya. Dipercayakan kepada, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi kita tidak ada jalan lain, walaupun kadang kita merasa capek, kesal, masih berontak, tidak mau nurut, mood-moodnya kalau ke gereja, ke komsel nggak sungguh-sungguh, di telepon nggak diangkat ya, malahan PKS-nya digosipin ya, dijelekin ya. Tapi kita ya nggak apa-apa, saya selalu bilang sama itu nggak apa-apa. Orang ngomong apa, ya kita terima. Jangan tersinggung, jangan simpan sampah. Kita terus menjadi teladan. Biar ini sampai suatu hari dia akan merasa malu sendiri. Kalau dia terus tidak mau bertobat, Tuhan akan permalukan dia. Ya, biar Tuhan yang membela kita. Jadi kita jangan pakai kekuatan sendiri. Kalau kita pakai kekuatan sendiri hadapin dia, capek. Kita nggak kuat. Hadapi orang-orang yang masih ogah-ogahan, tidak sungguh-sungguh, ya kita gumulin, kita jadi teladan, kita doakan, kita perangin, ya. Tapi juga tetap rangkul dengan kasih, ya. Saya percaya suatu hari dia bisa berubah, ya. Jadi ini yang Tuhan mau, ya, supaya kita terus menjadi teladan. Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi ingat satu hal, selalu saya ingatkan, kita kerja buat Tuhan. Bukan kerja buat saya juga, bukan kerja buat Pak Adrian, bukan kerja buat Erlin, bukan kerja buat Picu. Kita kerja buat Tuhan. Ya, di sini Tuhan ingatkan akan menerima mahkota kemuliaan tidak dapat layu, bahwa semua upah itu Tuhan yang tentukan buat kita. Ya, jadi kita melayani nggak usah kasih orang lihat, biar Tuhan yang tahu aja, Tuhan yang berurusan dengan kita. Karena ini kawanan domba dia. Kita cuma sebagai alatnya, gembalakan terus dengan sabar, hadapin semua yang orang bilang yang masih agak nakal, mungkin ya masih belum bertumbuh ya. Kita sabar hadapi terus. Saya percaya upahmu besar di surga ya. Saya percaya kita setia sampai Tuhan Yesus datang ya. Karena sebagai gembala kecil yang Tuhan telah tentukan, telah pilih kita, saya percaya ada kasih karunia Tuhan yang mampukan kita. Melayani Tuhan jangan pakai kekuatan sendiri. Karena saya udah 22 tahun melayani, saya tahu. Tapi ya kita tidak salah terus connect dengan Tuhan ya. Karena setiap orang, setiap karakter, setiap trauma, setiap ikatan tidak sama. Jadi kita hadapin A, nggak bisa hadapin dengan B sama, nggak bisa. Ada orang memang agak keras dikit, ada orang dengan kasih, dengan lembut. Karakter masing-masing tidak sama. Tapi kita terus minta hikmat Tuhan, Roh Kudus bisa mengajar kepada kita. Ya, berikan kita kekuatan ya. Terus juga 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 16 ya. 1 Korintus 16, 13 ayat 16 kita juga sama-sama membacanya. Berjaga-jaga, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada satu permintaan lagi kepadamu. Saudara-saudara, kamu tahu
bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatlah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Jadi sih Tuhan ingatkan kita berdiri teguh, berjaga-jaga dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kita tahu laki-laki dengan perempuan pasti laki-laki lebih kuat kan? Makanya kadang kalau laki-laki gebuk istri, saya sangat nggak terima gitu loh. Laki-laki kan kuat, perempuan kan lemah. Makanya firman Tuhan juga ingatkan. Jadi perempuan nggak bisa digebukin gitu, maksud saya ada orang pukul istri gitu kan, bocengli gitu ya menurut saya ya. Laki-laki kan kuat, memang Tuhan ciptakan dia kuat. Di sini Tuhan juga ingatkan kita berdiri teguh iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jadi laki-laki mesti kuat, jangan laki-laki yang lembek gitu loh. Jadi saya juga ada lihat laki-laki yang dibawa istri gitu loh, lembek banget gitu loh. Sedikit pun gak ada kekuatan hadapin, gak bisa jadi imam dalam keluarga. Kalau dia tidak bisa jadi imam, siapa yang bisa menghormati dia? Jadi Tuhan ingatkan kita, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat ya. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ingat, dalam melayani Tuhan, tanpa kasih seperti Paulus katakan, seberapa karuniamu engkau bisa memindahkan gunung, kalau tanpa kasih juga semuanya nol, tidak ada artinya. Makanya kita melayani Tuhan, kasih itu mengampunin, kasih itu bayar harga, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak egois. Itulah harus mempunyai kasih. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, gembala ya, gembala kecil ya, PKS atau apapun, kalau kita tidak kasih, saya percaya itu gembala domba-domba bisa hilang semua. Jadi tidak ada jalan lain, kita harus kasih. Itu juga sabar ya. Jadi kita harus sabar, mengasihi, mengampuni, tidak marah, tidak egois ya, tidak menyimpan kesalahan. Itu namanya kasih gitu loh. Jadi Tuhan ingatkan kita, segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepada saudaraku kita di sini, Stefanus ya. Kita tahu Stefanus adalah orang yang pertama-tama bertobat. Orang yang pertama-tama bertobat ya pada waktu pelayanan Paulus ya di Akhaya. Bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada para orang kudus. Karena itu taatlah orang-orang yang demikian. Setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Di sini kita mendapat penghargaan. Paulus ingatkan kita, Tuhan ingatkan kita semua harus menghormati orang yang sudah berjerih payah, mendoakan kita, melayani kita, membina kita. Kadang-kadang saya pernah mendengar ngoceh, omelin ke PKS-nya. Saya langsung tegur. Saya bilang, kalau kita jangan merusak payung rohani kita. Apapun PKS kelemahanmu, pemimpinmu, dia adalah payung rohani yang mengayomimu, menjagai jiwamu, nyawamu, menjagaimu dari segala serangan musuh. Kalau kita yang selalu mengoceh-ngoceh, marah-marah kepada pemimpin, tidak sedikit pun ketaatan kepada pemimpin, kita merusak payung rohani. Kalau payung rohani tidak lagi menundungi kita, bocor, kita akan kehujanan, kita akan kepanasan, kita akan kena serangan, gampang sekali serangan. Tidak ada orang mengayomin kita. Makanya jangan anggap enteng hal ini ya. Memang benar ini payung rohani ini sangat penting. Seberapapun dia lemah, dia mungkin ada kelemahan, kita lebih baik doakan dia. Kita jangan terus di luar menjelek-jelekin. Kadang saya dengar, aduh saya bilang ampunin. Kalau kamu mau diberkati jangan sampai berkatmu terhalang. Karena saya pernah ngalamin dulu ya, awal-awal saya bertobat. Saya belum mengerti tentang hal begini, alam roh apa saya belum mengerti. Tapi saya memang merasa pemimpin yang saya ikut itu sangat otoriter. Dikit-dikit, kalau sekali ada kelemahan sedikit, langsung forum, langsung
belum tanya, ada bukti yang tahu, dia langsung sudah mulai ngomong, jelekin, sebut nama, jelekin begini. Tapi di muka kita dia manis-manis, di belakang ngomong. Jadi pernah sempat saya sampai merasa kesal, marah gitu loh. Ini pemimpin apa? Saya bilang pemimpin. Wah, sampai saya juga ngoceh. Perawan tua ini, bawel, apalah. Kita juga kesal rasanya gitu ya. Waktu orang sampaikan ke saya, tadi dia ngomong begini, ngomong ini, begini. Oh gitu ya. Ini pemimpin apa kok begitu, otoriter banget ya. Bawel banget ya. Jadi kita merasa kesal gitu loh. Waktu kesal, suatu hari saya ditegur Roh Kudus. Benar-benar Roh Kudus bicara di hati saya. Dia bilang, ampunin supaya berkatmu tidak terhalang. Saya diingatkan Roh Kudus, setelah itu saya menyembah, saya minta ampun, saya pemberesan. Benar loh, pada waktu saya lagi kesal dan marah dia, benar-benar saya merasakan waktu itu saya masih dagang, merasakan usaha itu langsung drop. Bukan cuma masalah ini saja, beberapa teman, kemarin juga saya berketemu dengan satu orang juga begitu. Dia juga ngoceh dengan PA-nya. Bukan Abalop sini, Abalop yang lain. Dia cerita ke saya tentang hal, wah pemimpin apa ini, PA apa dia langsung gak pernah menghargai saya. Wah dia marah-marah. Akhirnya saya bilang, Pak, apapun juga saya bilang, pemimpin kita harus taat, harus menghormati, doakan. Kalau memang ada masalah, cari empat mata, bicara aja. Jangan di luar ngomong, menjelekin kan gak baik saya bilang. Saya bilang, tahu gak Pak, nanti banyak berkat terhalang. Karena dia tiba-tiba ngomong, tapi memang benar Ence, dalam berapa bulan ini semenjak saya marah, saya punya usaha drop ada separuh. Income saya tinggal separuh. Makanya saya bilang cepat pemberesan, jangan lagi marah. Akhirnya saya tegur dia, kan dia teman baik, jadi kita tegur dia. Ya nanti deh kamu cari waktu ya, ketemu dengan pemimpinmu. Firman Tuhan ingatkan kita, selalu mau kita menaatin, taatlah orang-orang yang demikian ya, yang telah berjeripaya melayani, bekerja buat kita, mendoakan kita. Kadang-kadang kita tidak sadar, tanpa kita sadar ini ya, berkat kita sudah dicuri, kita sudah buka celah, kita sudah membolongin tudung rohani kita. Jadi biarlah kita belajar ya menghormati pemimpin ya, walaupun ada kelemahan ya, kita mungkin ya mungkin ada membuat kita nggak terima mungkin ya, tapi nggak apa-apa, bicara dari hati ke hati, pemberesan dari hati ke hati itu lebih indah daripada kita menjadi kesal marah ya, akhirnya banyak hal yang dicuri oleh roh jahat ya. Jadi Tuhan ingatkan seperti Stefanus ya. Tuhan mau supaya dia benar-benar orang-orang menghormati Stefanus sebagai seorang yang bertobat, yang sudah berjeripaya untuk melayani Tuhan, mengabdikan diri buat di Akaya bersama-sama dengan keluarganya. Makanya kita juga harus belajar menghormati orang yang memimpin kita, orang yang PKS kita, PA kita. Jadi kita harus belajar ya, ini satu pelajaran yang indah buat kita. Jangan kita merasa kita bisa seenak-enak gitu loh ya. Mau marah-marah, mau ngomel-ngomel, kita ingat loh, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita loh. Tuhan selalu, setiap perkataan kita di dunia, Tuhan di surga, setiap perkataan kita direkam oleh Tuhan. Jadi kita hati-hati dalam berkata-kata ya. Jadi kita lihat dulu yang di Kisah 20 ayat 24, Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Nah, kita sama-sama membacanya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Di sini Paulus ya menyatakan bahwa dia tidak menghiraukan nyawanya lagi sedikit pun. Asal tujuannya dia mau fokus untuk Tuhan, dia tidak fokus untuk diri sendiri. Di sini firman itu ingatkan dia, yang penting saya harus sampai garis akhir ya.
Jadi dia prioritaskan Tuhan. Itu benar-benar seseorang yang mengabdikan diri, yang bekerja dengan sukarela untuk Tuhan. Dia benar-benar tidak menghiraukan diri sendiri. Sendiri makan, nggak makan, dia nggak mau tahu lah. Yang penting saya mau melayani Tuhan. Saya mau sampai garis akhir ya. Di sini dia juga katakan menyelesaikan pelayanan ditugaskan. Jadi itu yang harus kita ingat terus ya. Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, panggilan yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Kita jangan sampai ada sedikit pun halangan, masalah, penyakit apapun yang menghalangi kita untuk melakukan tugas ini. Amin. Saya percaya seseorang yang mengabdikan diri dengan sukarela, dia pasti tidak akan terhalang walaupun masalah pekerjaan mungkin lagi masa sukar ya. Tidak akan menjadi penghalang dia untuk mengabdikan diri untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin juga sakit penyakit ya. Kan setiap orang masalahnya tidak sama. Sakit penyakit juga bisa menghalang kita untuk melayani Tuhan. Tapi kalau karena kita mempunyai iman, mempunyai hati yang terus berkobar-kobar untuk menunaikan, menyelesaikan pekerjaan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, panggilan dalam hidup ini, saya percaya penyakit pun tidak bisa menghalang kita untuk melayani Tuhan. Nah, dalam setengah tahun ini, saya selalu ceritakan dalam setengah tahun ini, saya cukup serius ya, karena semenjak tifus, jadi mah saya ini sepertinya rewel banget gitu. Tiap kali makan apa aja, enggak makan juga begitu, makan juga rasanya seperti di dalam perut ini rasanya gimana ya. Seperti mendidih, bukan mendidih ya, debar-debar di jantungnya, pokoknya nggak enak, ginjal sakit, sampai minum obat mah, minum baik, sebentar datang lagi. Pada waktu saya merasa sudah terus begini dan tensinya naik tinggi terus. Dulu kan saya nggak pernah naik begitu, semenjak emahnya gini, saya terus naik tensi, akhirnya sampai ke dokter, saya pergi cek, dokter himbau, diteropong ya, saya bersaksi juga di koran beliau, diteropong. Setelah diteropong, dokter bilang memang ada radang di ulu hati, ada radang. Makanya saya perih terus setelah saya minum air jahe, ya langsung perih sampai hampir mungkin ada 5-6 bulan gitu ya, rasanya enggak enak terus. Tapi itu tidak menghalangi saya melayani Tuhan. Saya tetap aktif, tetap bekerja, tetap dimanapun juga tetap besuk ya. Sampai saya pikir begini, waktu saya sangat tidak enak, suatu hari ada satu ibu-ibu lagi sakit. Dia bilang ceritakan tentang masalah dia. Akhirnya saya digerakkan Roh Kudus harus pergi untuk doakan dia. Dalam kondisi saya tubuh yang tidak fit. Hati terus debar-debar. Kalau saya duduk begini ya, di sini ada sesak gitu loh. Mahnya ini tertekan begini, saya sesak gitu loh. Jadi saya harus duduk kursi yang agak tegak. Kalau saya baring juga rasanya di dalamnya hatinya berdebar-debar. Ginjalnya juga sakit, semuanya pokoknya kena. Ya, tapi hati saya nggak pikirkan penyakit itu. Saya cuma pikirkan ini orang yang ada masalah berat. Satu jemaat ini, dia lagi sakit tidak sembuh. Jadi dia pergi cari kepada ilah-ilah yang lain gitu. Kembali kepada penyembahan yang dulu saya dengar. Jadi hati saya sedih. Saya nggak mau pikirkan penyakit ini. Saya cuma dalam hati berkata, Tuhan, hidup mati di tanganmu. Kalaupun engkau sudah sampai waktunya mau jemput saya pulang, engkau siapkan semua gereja ini. Saya juga sudah siap gitu loh. Saya pikir ya Tuhan kasih yang terbaik lah. Yang penting sekarang saya mau melayani Tuhan. Saya mau pergi doakan ini saudara ini. Bukan cuma satu ini. Pada waktu pergi juga keadaan hujan, keadaan mobil macet berjam-jam. Akhirnya kembali kita besoknya naik motor ya. Masuk gang keluar gang sama Vivi. Jadi saya merasakan pada waktu saya ke sana kondisi saya lagi tidak fit ya. Tapi saya tidak mau mikirkan. Saya hanya berkata dalam hati, Tuhan, aku milikmu, nyawaku milikmu. Saya percaya engkau izinkan saya sakit, tapi saya percaya juga engkau pasti akan sembuhkan saya. Saya sangat yakin dan percaya waktu yang indah engkau pasti berikan kepadaku. Kalau engkau masih mau memakai saya
Saya cuma dalam hati bicara begitu. Saya juga nggak ngomong kemana-mana. Saya tetap biasa melayanin, berdoa, besuk, apa itu tetap biasa ya. Sampai pulang nggak enak, paling makan bubur, tiap hari makan bubur kuah ya kita tidak mengeluh, kita tetap mengucap syukur masih bisa makan gitu ya. Jadi suatu malam saya cuma saya waktu itu tidak terlalu perhatikan cek darah. Waktu saya kan di teropong dikasih semua cek darah itu. Dokter juga nggak kasih tahu. Cuma saya lihat, kok fungsi ginjal jatuh banget gitu loh. Jatuh gitu loh. Dokter juga nggak ingatkan apa-apa. Hati saya, wah lebih jatuh lagi ini. Hati saya sudah mulai merasa, Tuhan, aku tidak mau lagi berobat. Aku mau Engkau yang sembuhkan saya Tuhan. Semua obat makin minum, udah berapa bulan saya minum, dokter bilang harus 3 bulan minum obat. Baru minum sebulan lebih saya bilang, Tuhan saya sudah rasanya tidak mau minum obat lagi. Tiap hari obat itu rasanya mau muntah gitu loh. Obat emah ya, sebelum makan berapa biji, setelah makan lagi berapa biji, 1 hari 3 kali, 1 hari bisa 12 biji obat. Aduh, ampun saya lihat obat itu. Saya sudah mulai doa peperangan. Saya sudah katakan iman, confess saya bilang. Di dalam nama Yesus aku tolak semua dokter, semua obat. Saya mulai hentikan sampai suster telepon saya. Bu, mau daftar lagi kapan ketemu dokter? Pada profesor ya. Tapi saya pikir nggak mau, saya cuma bilang oke, nanti tapi saya udah nggak jadi, nggak mau pergi lagi. Hati ini terus melawan, dengan iman melawan. Kalau terus begini minum obat terus, walaupun tidak usah bayar, kita ada asuransi di cover semua, teropong juga di cover, berapa puluh juta di cover. Kalau saya mau masuk rumah sakit istirahat 1-2 minggu bisa, nggak usah bayar. Tapi saya buat apa? Saya tidak mau. Saya dengan iman terus berdoa. Saya nggak mikirkan badan saya cuma percaya dengan iman. Tapi saya tetap melayani Tuhan. Suatu malam dalam penglihatan saya melihat satu obat gitu. Tuhan kasih saya gini satu obat. Saya melihat obat warna kuning dan merah. Tapi di sana tulisnya 3x2. Saya bangun, saya pikir ini obat apa? 3x2. Hah? Kalau antibiotik, karena saya udah bilang saya nggak mau minum obat, saya udah nggak mau ke dokter. Tiba-tiba di dalam pikiran saya bilang obat cacing. Oh iya, saya langsung suruh Jabi beli 1. Saya buka lihat, iya benar loh ini merah kuning loh. Wah berarti ini obat cacing. Akhirnya saya tanya Tony, ini obat cacing boleh makan banyak, ini ada efek sampingan ke ginjal enggak? Tony bilang, oh enggak, ini cuma obat cacing, mama makan aja itu. Kalau untuk radang ya untuk radang awalnya kan radang dari tifus, boleh mama makan. Jadi dari situlah saya terus makan obat cacing. 3 kali, awalnya saya makan 1, saya nggak berani 2. Tapi karena saya lihat penglihatan 3x2, jadi saya makan 2, 3x2. Saya sambil makan dan makan probiotik 1 kali dan makan ganji, air kanji itu, air sagu itu ya. Cuma makan itu aja. Saya sudah stop obat. Saya sudah tidak mau ke dokter. Pada waktu kita menyerahkan diri, benar-benar tidak mau mikirkan lagi. Kita percaya bahwa kita ini yang penting, saya mau melayani Tuhan. Saya mau lakukan pekerjaan Tuhan. Saya percaya ini tubuh ini milik Tuhan. Saya serahkan ke Tuhan. Saya tiap hari mengucap syukur. Tapi luar biasa. Saya melihat, saya kemarin kan pergi ke Cisarua 2 malam. Saya merasakan capek gitu ya. Saya mau refreshing ya, mau lihat gunung-gunung, mau lihat pemandangan, mau ketenang, kan udah capek dari bulan Desember sampai sekarang Januari. Benar-benar saya bilang, aduh puji Tuhan. Sekarang saya sampai di sana apa aja bisa makan. Dulu di sini cuma makan bubur, nggak berani makan ini, nggak berani makan itu. Di sana goreng singkong, apapun makan, goreng pisang makan. Oke, baik-baik. Dahsyat gak Tuhan kita? Pada waktu kita berserah ke Tuhan, seperti yang Paulus katakan, tidak mau hiraukan nyawaku sedikit pun, asalnya aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kita sikap hati kita benar-benar mengandalkan Tuhan, berserah total,
benar-benar ngalami mukjizat Tuhan, benar-benar turun tangan menolong kita. Amin. Makanya saudaraku ya, kita hidup ini ya milik Tuhan. Karena kita bisa sakit, bisa lemah, bisa masalah, tantangan, perjuangan, pekerjaan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Tetap prioritaskan Tuhan. Jangan fokus untuk penyakit. Kalau saya waktu itu fokus dengan penyakit, saya percaya hari ini saya masih belum sembuh. Sekarang saya sembuh ada 80%, 90%. Saya bisa makan apa-apa. Bisa tidur nyenyak. Biasa kemarin sebelumnya itu waktu saya sekali mah datang jam 1 saya udah bangun. Dia gak bisa tidur, dia seperti dalamnya gini, gak bisa ngomong ini apa. Gini, ada pelintir ya. Pokoknya main ini jam 1 dia pelintir, makanya saya capek. Orang bilang kenapa makin kurus. Ya memang kita gak bisa tidur. Gak bisa tidur dan kan mau koram deo. Nanti makan pun gak bisa. Gak bisa sembarang bisa makan, cuma bubur sedikit dengan kuah-kuah. Jadi banyak gak bisa kita makan. Jadi tiap hari debar-debar ini pelintir-pelintir pokoknya seluruh badan rasa gak enak. Tapi saya tidak mau hiraukan itu. Saya berserah ke Tuhan. Saya tujuannya cuma mau melayani Tuhan. Saya cuma bilang Tuhan sampai titik terakhir beri saya kesempatan tetap melayani Engkau. Itu kerinduan hati saya. Makanya saudaraku saya percaya hidup ini milik Tuhan. Amin. Jangan terlalu banyak memperbesarkan masalah. Pakai kekuatan sendiri. Aduh gimana, aduh saya gimana. Nggak akan selesai-selesai. Kalau kita berani berserah, benar-benar berserah. Dan tetap prioritaskan pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Menginjil, bersaksi, mencari jiwa, doakan orang. Saya non-stop loh. Walaupun orang tidak tahu saya sakit, cuma orang terus bilang kamu kok makin kurus. Orang tidak tahu saya sakit kalau saya nggak ngomong. Saya palingnya bilang oh ya saya kurangi karbo, mama sudah nggak makan nasi, bubur sedikit 1-2 sendok begitu. Jadi saya mengucap syukur. Tuhan Maha Tahu, amin. Tuhan Bapa yang baik sekali. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia, benar-benar pada waktu tantangan datang, ujian datang, penyakit, pencobaan datang, kita masih malah lebih giat untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah berutang. Amin. Dia tahu hati kita. Dia tahu hati saudara siapapun juga. Mungkin lagi sekarang masalah kesesakan, usaha lagi sepi, lagi tertekan, lagi sedih atau gimana. Tapi kalau kita tetap, jangan karena ada masalah, jangan langsung kendor, langsung padam roh, langsung tidak ada semangat. Udah janji mau besok pun gak jadi, mau datang komsel pun gak jadi. Doa malah pun udah gak mau, ibadah pun udah malas. Bagaimana mukjizat kuasa Tuhan akan terjadi buat kita. Amin. Justru dalam kesusahan kita, kalau saya makin susah saya berdoa. Makin susah, makin masalah, saya makin dekat Tuhan. Itu saya punya hati ya. Makanya Roh Kudus yang pimpin. Saya percaya bukan karena kita sudah selalu diurapi Tuhan. Mendengar Tuhan bicara pernyataan. Langsung gak ada masalah. Enggak, saya picu. Masalah datang enggak? Datang gak usah takut. Tuhan lebih besar. Amin. Kita jangan terlalu fokus untuk diri sendiri. Masalah kita, pekerjaan kita, keluarga kita, anak kita. Kemarin anak saya, dia bilang, "Ma, nanti dulu melayani Tuhan." Dia bilang, sekarang saya mau fokus ini, anak-anak mau masuk kuliah, mau bayar kuliah puluhan juta. Saya ingatkan, jangan pikirkan itu. Memang kamu kerja tetap kerja, kamu berdoa, tetap prioritaskan apa yang Tuhan mau kamu kerjakan. Kerjakan lebih dulu. Saya bilang, kamu berani bayar harga tentang hal itu. Saya yakin 1000%, bukan 100%, 1000%. Tuhan akan bayarin anakmu semua uang kuliah, semua kau siapkan. Setelah dia lewatin, dia bilang, ya benar Tuhan dahsyat ya. Akhirnya bisa lewatin setiap kali, berapa puluh juta lewatin. Sekarang dia semangat melayani Tuhan. Amin. Dia kemarin mulai, saya ambil komitmen 2 tahun 2003, saya sudah mau isi khotbah di gereja saya. Sekarang tiap bulan sudah mulai. Makanya saudaraku, kadang kalanya kita merasa, gak ada semangat. Justru masalah datang, semangatlah harus lebih besar.
Amin. Masalah datang kita harus lebih melangkah. Di situ Tuhan melihat hati kita, mukjizat dan cepat sekali akan kita ngalamin. Dengan dahsyat sekali. Saya berapa hari ini saya rasa senang sekali. Saya bilang, aduh puji Tuhan, saya bisa makan, wow, singkong goreng 5 potong. Saya bilang, dahsyat enggak? Padahal kemarin 1 potong aja gak bisa makan. Makanya saya mengucap syukur. Ya, kita bisa makan, bisa menikmati, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita sungguh sakit, saya seperti kemarin itu apa aja gak bisa makan ya. Kita mengucap syukur ya, Tuhan baik ya. Terakhir ya, Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26, mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bayangkan aja. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati Bapa. Orang yang dihormati Bapa, pasti doanya dijawab. Pasti dia sering mengalami mukjizat. Pasti dia sering mendengarkan pesan Tuhan. Dia pasti dispesialkan gitu loh sama Tuhan. Di sini juga Tuhan ingatkan, siapa melayani aku dia harus mengikut aku ya. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Apa maksudnya di sini? Di mana aku berada, di situ pun aku berada. Saya percaya Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Itu Tuhan, Roh Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Makanya melayani harus dengan kepenuhan Roh Kudus ya. Melayani bukan dengan rutinitas. Harus Roh Kudus yang bekerja. Saya percaya setiap kita yang sungguh-sungguh melayani Tuhan pasti akan dihormati Bapak ya. Sungguh luar biasa. Biar firman malam ini menjadi berkat buat kita semua. Oke. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Walaupun firman-Mu sudah berhenti, tapi Engkau tidak pernah berhenti di dalam hati kami, mengingatkan kepada kami, mengajar kepada kami. Berilah kami Tuhan, selalu Tuhan, pengabdian dengan sukarela, melayani dengan sukarela, memberikan Tuhan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Abalop Jambang KBC, hamba-hambamu yang setia, Engkau akan memberikan dia kekuatan selalu hidup dengan sukarela. Di dalam nama Yesus, kuatkan, teguhkan setiap anak-anakmu, mampukan dia untuk lebih lagi Tuhan, mengabdikan diri selama masih ada kesempatan di bumi, masih ada waktu untuk mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Mampukan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami tahu Tuhan, kami tidak sanggup, Allah Roh Kudus, Engkau sanggupi kami. Biar kami tahu Tuhan, Engkau sangat menghargai kami. Engkau akan menghormati siapapun yang sungguh-sungguh melayani Engkau dengan segenap hati, dengan sukarela, dengan secara pengabdian diri. Terima kasih Bapa, hamba serahkan setiap anak-anakmu, hamba-hambamu yang setia di Abalop Jambang KBC ke dalam tanganmu. Pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.